Persaingan operator bis akap pada jalur Jakarta-Malang sudah banyak diketahui, merupakan salah satu jalur dengan persaingan yang cukup ketat. Para operator bis pada jalur ini banyak menawarkan kemewahan dan kenyamanan bagi para penumpangnya. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena memang jalur bis akap Jakarta-Surabaya-Malang dikenal memiliki penumpang dengan karakteristik yang cukup berbeda dan unik. Selain kecepatan dalam waktu tempuh, kenyamanan armada bis menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Keberadaan jalan tol Trans Jawa, yang kini terhubung dari Merak di ujung barat, hingga ke kota Malang, semakin mengukuhkan kota Malang sebagai kota yang sangat seksi di mata para pengusaha perusahaan otobis. Dengan terhubung melalui jalan tol, maka waktu tempuh bisa dipersingkat, yang pada akhirnya akan semakin membuka keran para pengelaju dan wisatawan menuju dan dari kota Malang. Namun dengan adanya pandemi selama lebih dari 2 tahun terakhir, membuat berbagai objek wisata di kota Malang menjadi sepi. Para wisatawan yang dulu banyak datang ke kota Malang, secara otomatis berkurang jumlahnya secara signifikan. Selain jumlah wisatawan yang berkunjung ke Malang kini jauh berkurang, Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan juga menjadi lebih sepi, dikarenakan para mahasiswa yang berasal dari luar kota Malang saat ini menjalani pendidikan dengan cara daring atau online. Pada setiap harinya, bis-bis keluar dan masuk dari Terminal Arjosari, Malang menjemput para penumpang. Beberapa perusahaan otobis pendatang baru pada trayek Jakarta-Malang mulai merasakan betapa persaingan bis akap pada jalur Jakarta-Malang memang bisa dikatakan sangat ketat. Pada satu sisi, trayek ini memang bisa memberi keuntungan berupa pundi-pundi rupiah. Namun pada sisi lain, trayek ini juga bisa menjadi trayek yang membuat sebuah perusahaan otobis memiliki rapot merah dari sisi keuangan alias merugi. Tercatat dalam 2 tahun terakhir, semakin banyak operator perusahaan otobis yang membuka trayek Jakarta-Malang. Hal ini jelas menjadikan pangsa pasar penumpang menjadi cukup terbagi di antara para operator bis. Jumlah penumpang bis yang kini sudah jauh berkurang dikarenakan adanya pandemi, menjadikan pasar penumpang bis pada trayek Malang hanya terkonsentrasi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok pertama adalah kelompok penumpang yang mengutamakan kenyamanan dan pelayanan, serta kelompok kedua adalah penumpang yang mengutamakan harga murah dan kecepatan waktu tempuh. Persaingan antar perusahaan otobis yang semakin ketat dan jumlah penumpang yang menurun cukup drastis menjadi sebuah formula yang menjadikan trayek Malang sebagai salah satu trayek yang kini tidak seksi lagi. Tercatat persaingan pada trayek Jakarta-Malang telah memakan setidaknya 4 korban. 4 perusahaan otobis ini telah mengundurkan diri dari trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya. Perusahaan otobis apa saja yang telah undur diri dari trayek bis akap Jakarta-Malang ini? Berikut detailnya. Nomor 4. Perusahaan otobis Putra Mulya. Bis yang sempat merajai jalur Wonogiri pada beberapa tahun yang lalu ini, sempat membuka jalur bis akapnya dengan trayek Jakarta-Malang. Namun dikarenakan persaingan yang cukup ketat, kini Putra Mulya terpaksa undur diri dari trayek Jakarta-Malang. Bis Putra Mulya Social Distancing, yang sempat dioperasikan pada trayek Jakarta-Malang, kini kembali beroperasi di trayek Wonogiri. Nomor 3. Perusahaan otobis Safari Dharma Raya. Bis asal Magelang ini pernah menerjunkan bis tingkat dengan kelas VIP pada trayek Jakarta-Malang. Namun patut diakui bahwa para penumpang tujuan Surabaya dan Malang terlihat kurang berminat dengan bis Safari Dharma Raya ini. Akhirnya bis tingkat Safari Dharma Raya undur diri dari trayek Jakarta-Malang. Nomor 2. Perusahaan otobis Malino Putra. Perusahaan otobis yang satu ini sempat terkenal dengan pelayanan papan atas kepada para penumpang pada zamannya.
Namun kerasnya persaingan pada trayek Jakarta-Malang, memaksa perusahaan otobis yang satu ini undur diri dari persaingan. Nomor 1. Perusahaan otobis Continental. Sempat menjadi raja jalanan di Pulau Jawa, Continental yang terlambat mengadakan peremajaan armada bis akhirnya ditinggalkan oleh para penumpang pada trayek Jakarta-Malang, dan terpaksa undur diri dari trayek ini.